Tinggal 1 minggu lagi, bocoran manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 akan keluar. Seperti biasa, waktunya kita membuat prediksi. Kira-kira apa yang akan terjadi pada chapter ke-7 nanti? Apakah benar chapter tersebut akan berisi pertarungan full antara Boruto melawan Mitsuki? Atau akan ada percakapan lain yang membahas tentang para Shinju? Jawabannya akan segera kalian temukan di video ini. Mari kita putar dulu intronya. Kita mulai prediksinya dari cover manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 nanti. Silakan kalian tulis dulu di bawah kolom komentar tentang prediksi karakter yang akan mengisi cover manga nanti. Sebenarnya admin yakin kalau hanya ada satu karakter yang berpeluang besar untuk masuk sebagai cover manganya. Tapi supaya mencegah terjadinya sebuah plot twist pada pengisi cover, admin akan tetap membuat 3 pilihan karakter yang akan mengisi cover tersebut. Pilihan yang pertama adalah Mitsuki. Admin cukup yakin 100% kalau Mitsuki pasti akan mengisi covernya. Semua orang pastinya sependapat karena chapter ke-7 adalah chapter yang paling ditunggu-tunggu oleh Mitsuki. Dendam yang sudah dia simpan sejak 3 tahun yang lalu akhirnya bisa dia tuntaskan pada chapter ke-7 nanti. Maka judul dari chapter ke-7 nanti harusnya akan berhubungan dengan Mitsuki. Kita bisa belajar banyak dari beberapa judul chapter yang sudah ditampilkan kepada kita semua. Memang ada beberapa judul chapter yang berhubungan dengan pengisi covernya, tapi ada juga beberapa yang tidak berhubungan. Pada chapter pertama dengan cover Boruto judulnya adalah Boruto. Tentu yang sangat berhubungan dengan Boruto itu sendiri, ya pasti adalah Boruto. Maka judul yang diberikan sudah sangat pas, yaitu Boruto. Lanjut di chapter yang kedua dengan cover Sarada Uchiha, judulnya adalah Pohon. Kenapa Sarada dihubungkan dengan judul Pohon? Ternyata tebakan admin benar pada saat itu, bahwa pohon ini akan berhubungan dengan nasib Sasuke Uchiha. Dan tebakan admin menjadi kenyataan, Sasuke memang sudah digigit oleh Sumiaka. Lalu chapter ketiga dengan cover Himawari, judulnya adalah Uzuiko. Ada hubungan apa antara Himawari dengan Uzuiko? Kalau menurut admin, teknik Uzuiko ini seharusnya diciptakan Boruto untuk melindungi Himawari. Lalu chapter keempat dengan cover Kawaki, judulnya adalah Kebangkitan. Apa hubungannya Kawaki dengan kebangkitan pas Shinju baru? Sebenarnya mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kita coba cocokologikan, maka hubungan Kawaki dengan kebangkitan adalah pas Shinju itu mengancam keamanan Naruto. Maka itulah kenapa dengan judul Kebangkitan, Kawaki lah yang paling cocok mengisi cover manganya. Selanjutnya cover chapter kelima diisi oleh Sasuke Uchiha dengan judul Target. Ini salah satu contoh cover yang tidak ada hubungannya dengan judul sama sekali, karena target itu harusnya lebih cocok dengan Shinju. Mungkin karena Sasuke sudah menjadi salah satu bagian dari Shinju saat ini, maka dia dianggap cocok untuk mengisi covernya. Dan yang terakhir chapter ke-6 dengan cover Shikamaru, judulnya adalah 3 tahun. Hubungan antara Shikamaru dengan 3 tahun itu ternyata karena Shikamaru meminta kepada tetua desa Konoha untuk memberinya waktu 3 tahun agar bisa menjadi Hokage secara resmi. Lalu jika cover chapter ke-7 diisi oleh Mitsuki, maka judulnya kemungkinan ada 3. Yang pertama adalah Sage Mode, yang kedua adalah Kusanagi, dan yang ketiga adalah Matahari. Kalian pasti tahu alasan kenapa admin menyebut 3 kemungkinan itu. Jadi admin tidak perlu menjelaskan lagi panjang lebar alasannya. Mari kita lanjut ke karakter lainnya yang kemungkinan mengisi cover. Kemungkinan yang kedua adalah Kashin Koji. Karena sampai saat ini Kashin Koji belum mendapatkan bagian untuk mengisi covernya, ada kemungkinan dia bisa mengisi cover di chapter yang ke-7. Lalu yang ketiga adalah Momoshiki. Selain Kashin Koji, Momoshiki juga punya kesempatan untuk mengisi cover chapter yang ke-7. Bertarung melawan Code dan Shinju baru memang tidak membuat Momoshiki muncul kembali. Tapi bagaimana jika bertarung menghadapi mantan temannya? Harusnya ini akan memancing Momoshiki untuk keluar di chapter yang ke-7. Sekarang waktunya kita memprediksi alur cerita yang akan terjadi. Admin akan membuat prediksi yang berbeda dengan Boruto Update Channel. Karena semakin banyak alternatif cerita, maka semakin besar pula kemungkinan untuk terjadi. Hal ini sudah admin buktikan pada prediksi untuk manga chapter yang ke-6. Beberapa alternatif prediksi yang sudah admin buat benar-benar terjadi di chapter yang ke-6 itu. Seperti misalnya Eida yang memberitahu Kawaki kalau Jura mengincar Naruto, dan Mitsuki yang tiba-tiba datang untuk mengganggu perbincangan Boruto dengan Sumire dan Sarada. Sekarang ini adalah salah satu alternatif cerita yang admin pikirkan. Awal cerita akan dimulai dengan mengingat kejadian 3 tahun yang lalu saat Mitsuki mengejar Boruto. Admin sangat yakin kalau kejadian seperti ini akan terjadi karena di pertarungan Boruto melawan Code, sebelumnya Code menyinggung tentang 2 tahun yang lalu ketika Boruto tidak berdaya melawan Code. Karena Code menjadi salah satu karakter yang mengincar nyawa Boruto,
maka sangat wajar jika dia mengingat kembali apa yang sudah dia lakukan ketika dia masih berhasil menemukan keberadaan Boruto. Mitsuki harusnya juga sama. Dia akan mendapatkan bagian di mana dia mengingat kembali apa yang sudah dilakukan 3 tahun yang lalu saat Boruto mencoba kabur dari kejaran shinobi desa Konoha. Kira-kira apakah Mitsuki sempat bertemu dengan Boruto 3 tahun yang lalu atau tidak sama sekali? Silahkan tulis jawaban kalian di bawah kolom komentar. Admin akan coba membayangkan apa yang akan terjadi jika Mitsuki berhasil bertemu dengan Boruto, dan juga bagaimana jika Mitsuki tidak berhasil bertemu dengan Boruto. Jika Mitsuki berhasil menemukan Boruto, maka seharusnya pertarungan saat itu akan dimenangkan oleh Boruto dan Sasuke. Alasannya karena tubuh Mitsuki masih belum sanggup untuk menggunakan kekuatan Sage Mode dalam waktu yang lama. Ketika Mitsuki kalah dari Boruto saat itu, akan ada yang masih membekas di ingatan Mitsuki, yaitu kenapa Boruto tidak membunuhnya. Padahal Mitsuki sendiri mendengar bahwa Boruto tidak segan-segan membunuh Hokage. Boruto kemungkinan akan berkata di bagian akhirnya bahwa Mitsuki adalah temannya. Dia tidak mungkin membunuh temannya sendiri. Mungkin kata-kata itu terus diingat oleh Mitsuki sampai saat ini. Ketika Mitsuki bertemu kembali di chapter yang ke-7 nanti, Mitsuki ingin menemukan arti dari ucapan Boruto pada 3 tahun yang lalu. Dan agar tidak kalah lagi dari Boruto, Mitsuki pasti sudah memperkuat penggunaan Sage Modenya. Sementara jika kejadiannya Mitsuki tidak berhasil bertemu dengan Boruto meski sudah mengajarnya 3 tahun yang lalu, maka Mitsuki hanya akan mengingat kembali penyesalannya di 3 tahun yang lalu karena tidak bisa mencari Boruto dengan kekuatan yang dia miliki. Untuk itu Mitsuki mencoba memperbaiki kekurangan dirinya sendiri. Dan akhirnya tibalah saatnya bagi Mitsuki untuk menunjukkan perubahan yang sudah terjadi pada dirinya. Setelah itu cerita pun mulai memasuki pertarungan yang lebih seru lagi. Mitsuki akan membuat Boruto terkejut dengan perkembangan kekuatan yang dialaminya. Dan admin percaya, salah satu perkembangan kekuatan yang akan diperlihatkan Mitsuki adalah gaya bertarung Mitsuki sekarang sudah menggunakan pedang sama seperti Boruto. Maka admin sangat yakin, pertarungan yang akan kita lihat nanti adalah pertarungan antar pengguna pedang Kusanagi. Pertarungan Boruto melawan Mitsuki tidak akan berlangsung terus-menerus di chapter yang ke-7. Pasti ada seringan adegan dari lanjutan kejadian yang sudah terjadi di chapter sebelumnya. Salah satu contohnya adalah lanjutan kejadian tentang Kawaki yang tidak sadarkan diri. Harusnya Eida akan muncul sebagai karakter yang akan bantu Kawaki. Eida yang melihat Kawaki dengan kemampuan Sharingannya langsung membantu Kawaki. Kemudian adegan bisa berlanjut ke Boruto dan Mitsuki, atau bisa juga berlanjut ke Sarada dan Sumire. Ada kemungkinan Sarada dan Sumire bereaksi terhadap gerakan Mitsuki yang tidak berhenti melakukan pengejaran terhadap Boruto. Harusnya mereka akan mencoba memastikan apakah Boruto berhasil kabur dari kejaran Mitsuki, atau bisa juga Shikamaru akan beritahu Sarada dan Sumire untuk menghentikan Mitsuki yang sedang bertarung melawan Boruto. Jika Shikamaru mau berbicara dengan Boruto secara diam-diam, harusnya dia juga akan mau berbicara secara diam-diam dengan Sarada dan Sumire. Sesuai dengan apa yang dikatakan Shikamaru sebelumnya pada Boruto, bahwa Shikamaru tidak akan bisa secara terang-terangan membantu Boruto, tapi dia bisa membantu Boruto dengan caranya sendiri. Kemungkinan Shikamaru akan benar-benar membantu Boruto agar dia bisa terlepas dari pengejaran Mitsuki. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis.